setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik buruknya itu ditimbang oleh Tuhan. Baik buruknya seseorang itu Tuhan menilai. Kalau orang itu melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, ya ini dikatakan ini tempat daripada orang kaya ini apa? Di alam maut. Bayangkan dia melihat ke atas, aduh, itulah Lazarus sana. Dia bersama dengan Abraham. Nah, kalau sekarang berbicara Hades atau Seul, yaitu tempat bagian dari neraka yang paling atas. Nah, di situ, di mana ada orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, siang malam disiksa, mengalami penderitaan. Mazmur 89 ayat 49 dikatakan demikian. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Dunia orang mati artinya Hades. Jadi di sini Seul atau Hades adalah sebagian suatu tempat di mana tidak ada yang bisa melarikan diri atau menyelamatkan diri. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. No, ada orang bilang, oh ketika dia sudah mati, dia ingin mau kembali seperti semula. Dia bersama dengan keluarga, dia bisa menikmati harta kekayaannya, bisa menikmati mobil mewah, rumah mewah, pekerjaan yang sukses. Jadi ketika orang sudah mengalami kematian, semuanya itu sudah selesai. Sudah tidak ada waktunya untuk apa? Untuk bertobat. Mau bertobat bagaimana kalau orang sudah mati? Setiap perbuatan manusia ketika dia sudah mengalami ajal, dan ketika dia berada di dalam barsak alam kubur, ya, orang bilang siap-siap. Siap-siap menanggung apa yang kau lakukan. Jika kau melakukan hal kebaikan, pasti kau akan menuai kebaikan. Tetapi jika kau melakukan hal yang buruk, ya, tempatnya di neraka. Makanya di sini diceritakan kembali lagi kehidupan daripada Lazarus ini. Dia itu selama kehidupannya, walaupun dia orangnya tidak seperti orang kaya, tetapi dia taat dan setia, sehingga akhir hidupnya ia berada di pangkuan Abraham. Nah, di sini kalau kita lihat, waduh, ngeri. Begitu siksanya di alam maut. Orang kaya ini berteriak, aduh, kenapa tempat saya di sini? Jadi di tempat ini dia mengalami penderitaan, panas yang begitu luar biasa, sampai-sampai dia rasa haus. Coba ayat 24 dikatakan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dibakar, tubuhnya dibakar. Coba kalau kita praktekkan, kita pegang api, terus berapa lama kita bisa bertahan? Pasti kita mengalami kesakitan. Tetapi kalau di Hades ini, itu memang ya sudah. Istilah orang bilang ya siap-siap saja. Kalau kau mengalami membuat kejahatan, apa yang kabur pasti engkau akan tuai. Begitu juga orang kaya ini. Dia merasa sangat kesakitan yang luar biasa yang tidak pernah ia alami selama hidup. Dia berontak, aduh Tuhan, aduh siksa. Ya Bapak Abraham, tolong aku. Suruhlah Lazarus supaya apa? Cuma meminta sedikit air saja, tetapi sudah terlambat. Apa Abraham bilang? Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, itu ayat 7 ayat 9 dikatakan, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati, di dalam Hades, tidak akan muncul kembali. Artinya Hades sebagai suatu tempat yang tidak memberikan harapan bagi
yang telah mati untuk kembali menjadi hidup. Sampai ada tuh cerita di dalam alam maut itu, Hades, beribu-ribuan orang, tidak terhitung, berlaksa-laksa jiwa. Mereka berusaha untuk naik menuju ke atas, karena dikatakan neraka ini ada di bawah bumi. Jadi orang yang mati ini berusaha untuk kembali ke dunia orang hidup, tetapi sudah terlambat, sudah tidak bisa. Sampai ada gambaran, ada yang berusaha naik, tiba-tiba dia jatuh, di bawah ada belerang, baru kemudian ada yang disiksa, dikasih putus kepalanya, ada yang di perutnya itu terbelah, mereka siksa siang malam, mau mati tidak bisa mati. Tubuh bisa mati, tetapi jiwa tidak bisa mati. Manusia terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Ketika orang sudah mati, tubuh itu kembali ke asalnya. Sampai orang bilang apa? Dari abu kembali ke abu, tanah kembali ke tanah. Tetapi jiwa itu yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi dalam Hades tidak ada kegiatan yang dilakukan. Hades adalah tempat yang hampa akan pengetahuan dan hikmat. Mau berpikir apa? Orang cuma merasakan bagaimana dia penderitaan siang dan malam bagi mereka yang tidak hidup di dalam Kristus Yesus. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Sudah di tahun 2025 ini, tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Istilah orang bilang, kalau ngenapi pakaian lama, kasih tinggalkan, kenakan pakaian baru. Pakaian baru, hati baru, pikiran baru. Kau harus berpegang teguh, melekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Melekatkan diri kepada Tuhan Yesus artinya kau berteosis, menyatu dengan Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Dan kau harus hidup benar di mata sesamamu, di mata Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Berarti mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi. Bukan mencintai Tuhan sewaktu orang susah. Banyak orang susah, Tuhan, oh kita mencintaimu Tuhan, tapi tolong Tuhan, kita sudah ada makanan ini Tuhan. Tuhan apa? Kita mulai, ekonomi mulai lemah Tuhan. Banyak orang mulai tagih utang Tuhan. Kau yang mencari masalah. Oh Tuhan, kita sudah bunuh orang. Oh Tuhan, kita sudah mencuri. Oh Tuhan, dan oh Tuhan. Orang Kristen, ketika dia mengalami masalah hidup baru, dia cari Tuhan. Lebih parah lagi, dia mempersalahkan Tuhan. Menyembah Tuhan tidak ada, beribadah tidak pernah, baca Alkitab, apalagi baca Alkitab. Lebih soe kalau berdoa. Kalaupun berdoa nanti pergi di acara baru berdoa. Nanti pas duduk makan dengan keluarga ada yang mendoakan. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan dunia sekarang. Perang dunia terjadi di mana-mana. Dunia ini semakin hari semakin menyedihkan. Ada orang bilang, mari kita doakan supaya perang ini akan berlalu. Sebelum kau mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Murid Tuhan Yesus bertanya, ya Rabbi, ya Guru, bagaimana kira-kira kedatanganmu? Apa Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24? Engkau akan dengar perang di mana-mana, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih mulai tawar. Coba lihat, anak-anak sudah tidak ada hormat dengan orang tua, sudah tidak ada rasa kasihan, kebencian. Ketika orang sukses justru menjatuhkan. Ada-ada saja.
Bahkan sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya beberapa kali melayani Tuhan di berbagai gereja. Sampai-sampai ada satu waktu, ada gereja tertentu, itu diundang oleh gembalanya. Jadi Pendeta Ronald boleh khotbah. Ya sampai di sana tuh jemaat cuma berapa? 4 orang. Saya tanya begini, Pak Pendeta, memang jemaatnya cuma 4? Oh tidak Pendeta, dulu banyak ini sampai penuh. Tapi sekarang kan, itu beberapa kali saya temukan. Ternyata ini gembala bilang begini, Pendeta, dulu waktu belum COVID so banyak, tetapi mulai COVID sampai sekarang ini, enter orang ini, bahkan ada yang dipanggil mau ibadah sudah tidak mau ibadah, sibuk dengan kegiatan. Ada dia dulu hidup dia nelayan, cuma suka fokuskan diri pekerjaan, sudah tidak memberi diri untuk untuk beribadah dengan Tuhan. Kembali ke kasih mula-mula, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tuntut bagaimana kau hidup di dalamnya, bagaimana kau selalu ada dengan Tuhan, supaya memperbaiki hubungan itu. Ketika kau dapat berkat, membantu orang susah, ketika ada orang yang membutuhkan belas kasihan, kita bantu. Tetapi justru dunia sekarang ini semakin hari semakin jahat. Bahkan saja kalau kita lihat di media sosial, ada orang tenaga kerja, contoh tenaga kerja Indonesia pergi ke luar negeri, saya tidak mau sebutkan negara mana, sampai di sana apa yang terjadi, disiksa, sampai karena dia adalah pekerja ilegal, sampai ada diambil dipotong, dibelah organ tubuhnya, diambil. Bahkan manusia itu memakan manusia. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala perbuatan manusia, segala sesuatu pasti akan ditimbang. Sekarang kalau kita berbicara Hades, ternyata di Hades ini ada malaikat yang memimpin di alam maut itu, di Hades itu, atau di Seul dalam bahasa Ibraninya. Malaikat apa itu? Coba kita lihat. Wahyu 9 ayat 11. Wahyu 9 ayat 11 dikatakan, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi nama malaikat jurang maut yang ada di Hades adalah Abaddon. Disiksa siang dan malam, dan mereka tidak ada pengasihan. Sampai orang berteriak, Tuhan, aduh, siksa kita mau kembali. Jadi kalau ada orang menyambung ayam, ya nggak tahu, bisa saja di sana ayam yang kasih menyambung. Berteriak, minta pertolongan supaya dia kembali ke dunia sebelumnya. Tetapi sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus mencintaimu, makanya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar suara ini, jangan lihat pendeta Ronaldnya, tetapi dengar firman ini. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mendengarkan firman ini, cepat bertobat, kembalilah ke jalan yang benar. Seorang bapak mencintai anaknya, dia harus bertanggung jawab dalam keluarga, dia harus mencintai istrinya. Apa yang harus dilakukan? Mencintai istri. Ketika dulu yang aneh-aneh, coba lihat sekarang, Manado dikenal luar biasa. Di mana-mana ada klub malam, ada tempat-tempat hiburan. Tempat-tempat hiburan lebih banyak, apalagi di mal-mal, lebih banyak orang-orang Kristen dibandingkan masuk gereja. Gereja kok kosong. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, coba lihat. Ketika kau mati, kau akan berhadapan dengan malaikat ini. Malaikat adalah apa? Malaikat Abaddon. Kemudian yang kedua, jadi ada neraka pertama. Yang pertama disebut Hades dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani disebut Seul. Makanya disebut ada dunia orang mati disebut Barsak.
Jadi itu neraka pertama, namanya alam maut. Yang kedua, Gehenna, artinya lautan api. Bagaimana ini Gehenna ini? Seperti apakah itu? Bapak ibu saudara sekalian, Gehenna ini itu lautan, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Lautan lepas, lautan penuh belerang api. Makanya di Alkitab dikatakan kerajaan maut, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api itu, disebut Gehenna. Nah, coba kita lihat Matius 25 ayat 41, dikatakan begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi iblis ini, itu mereka itu yang mereka memberontak. Kalau kita belajar juga bagaimana iblis jatuh, termasuk Lucifer, ada 200 malaikat. Nah, di sini dikatakan mereka ini sementara waktu disimpan, Tartarus disimpan sementara. Ketika pengadilan Kristus telah tiba, maka dikatakan maut beserta kerajaan maut akan dilemparkan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti cerdik. Apa gunanya kita belajar firman? Supaya kelak kita akan tahu apa manfaatnya kita belajar firman, agar supaya segala sesuatu itu, ngeri kita nih mau masuk neraka. Mulai saat ini Tuhan Yesus, kita mulai merubah kita punya kehidupan. Kita mau menjadi seorang pengikut Kristus yang betul-betul taat dan setia. Kita mau menjadi seorang yang melepaskan semua apa yang buruk, mulai merubah. Coba lihat, ada itu preman-preman penginjilan jalanan. Karena kebetulan saya masuk di Komando Pasukan Kristus Mission penginjilan jalanan, dan saya ketua di DPD. Nah, di sini kita itu melayani bukan karena mau menunjukkan jati diri kita. Mau cari terkenal, ngapain? Terkenal tetapi orang lihat begini, ya tuh pendeta sudah terkenal bicara firman, tetapi ternyata pembuat kejahatan. Alkitab bilang apa? Jangan sampai kau menyampaikan firman kau sendiri yang ditolak. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi menjadi seorang pendeta. Siapa bilang enak? Jangan kau bangga dengan jabatanmu itu. Jangan kau bangga. Tetapi kalau kau melayani Tuhan, Tuhan akan perhitungkan apa yang kau kerjakan, lakukan. Tuhan tahu. Mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena mencari tenar, bukan karena saya tampil di radio Skylight ini supaya semua orang kenal, bagaimana sih Pak Pendeta Ronald. Bukan seperti itu. Saya percaya, yakin percaya, ketika saya melayani Tuhan di tempat ini, ketika kelak akhir hidup saya, Tuhan pasti memperhitungkan. Kalau mau cari terkenal, bikin apa? Sedangkan ada orang yang sudah terkenal, sudah mulai naik daun, dapat cobaan, orang mulai fitnah, hina, berbicara hal-hal yang tidak benar. Waktu dulu kau belum bertobat, mereka angkat mulai kau punya kebusukan. Dulu dia tidak benar. Dulu dia si pembuat kejahatan. Dulu dia dan dia. Tetapi jika kau sudah mulai hidup dalam Tuhan, apapun orang berbicara, kau harus apa? Berdiam diri, minta kekuatan, petunjuk daripada Tuhan Yesus, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Masalah, no problem. Layani Tuhan semasih kau masih hidup. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Agar supaya dalam bahasa Yunani disebut pistis iman, kau harus betul-betul menampakkan wujud Kristus dalam kehidupanmu. Bukan cuma pintar berbicara, bukan cuma karena pintar menyampaikan firman, jago baca ayat firman, jago
tampil di depan umum, tetapi perbuatanmu harus sebanding. Ingat bahwa kau adalah cermin Kristus. Ini adalah salib yang saya pakai. Saya pakai salib ini bukan karena ini cuma karena aksesoris. Setiap saya pakai salib ini, setiap saya lihat salib ini, saya teringat bahwa Tuhan Yesus pernah mati untuk saya. Tuhan Yesus menebus dosa saya. Yang dulunya Pendeta Ronald Lambe tidak masuk dalam keselamatan, tetapi karena salib Kristus, dia mati, disalibkan bagi kita manusia sehingga kita turut diselamatkan. Tetapi ingat, dikatakan keselamatan harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Bapak ibu saudara sekalian, Gehana ini, ternyata di Gehana ini ada ulat belatung. Itu kalau istilah ulat belatung itu ulat pemakan bangkai. Coba kalau kita lihat ada anjing mati, ada ayam mati, atau hal-hal yang berbau kematian, itu ada ulat belatung tuh putih-putih itu. Di Gehana ini, ulat bangkai ini atau ulat belatung, dia tidak akan mati walaupun terkena api. Coba Markus 9 ayat 47 sampai 48 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ulat bangkai, ulat belatung tidak terhitung jumlahnya, bukan cuma beribu-ribu, berlaksa-laksa, dan kau tidak bisa menghitung dengan jari tanganmu. Karena di api neraka ini, siapapun itu, termasuk malaikat-malaikat, bukan cuma manusia, malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Allah itu sendiri, mereka akan dicampakkan. Makanya dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya ditulis dalam kitab kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu yang disebut Gehana. Jadi kita harus lihat kita punya kehidupan dengan mendengarkan firman ini. Bukan cuma mendengar saja, tetapi kita mulai merenungkan, buka hatimu, buka pikiranmu, kembali ke jalan yang benar. Dosa ketika melekat di dalam kehidupan manusia, itu berakar selama manusia itu tidak mau melepaskan. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa itu. Dosa turun-temurun mulai dari Adam dan Hawa. Ketika jatuh, manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Sehingga Sang Firman Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia adalah Sang Firman yang hidup, en arche en hologos, kai hologos en prostoteon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus yang turun ke dunia untuk apa? Membebaskan manusia dari kutuk dosa lewat pengorbanannya dirinya di kayu salib, sehingga dosa Bapak Ibu Saudara sekalian ditebus dengan cuma-cuma. Sedangkan orang saja masuk rumah sakit, masuk hidung masuk selang di hidung, itu dibayar Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kita ini, harusnya kita ini dihukum. Harusnya manusia ini yang ada di bumi ini dilemparkan ke dalam neraka ini. Tetapi Sang Firman yang hidup, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan janji-janji keselamatan ini adalah ya dan amin, agar supaya manusia sadar, dia bisa melihat Allah itu sendiri. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib mengingatkan kita agar kita harus selalu ada dengan Dia.
Ketika kita mati, kita tidak akan sia-sia. Kita mati bersama dengan Allah, akan memberikan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Gehenna ini dikatakan yang akan dihukum adalah salah satunya binatang dan nabi palsu. Ada iblis di dalamnya. Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali ke pembacaan Alkitab kita ini. Makanya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran antara orang kaya dan Lazarus. Berarti kita yang mengetahui hal kebenaran firman Tuhan, berarti kita harus melakukan hal kebaikan. Saya lupa tadi, ada yang pertama neraka, yang pertama disebut Hades, atau dalam bahasa Ibrani disebut Seul, itu adalah alam maut. Yang kedua disebut Gehenna, lautan api, dan neraka ketiga adalah jurang yang tak berdasar. Jadi ada 3 neraka di sini. Kembali tadi di pembacaan Alkitab kita, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen, ketika kita sudah mengetahui kebenaran firman, kita mesti kuatkan iman kita, belajar sungguh-sungguh, pertahankan imanmu. Jangan mudah untuk terpengaruh. Hiduplah di dalam Tuhan. Setiap hari kau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa. Kalau malam sebentar, kalau kita mau tidur, mintalah Tuhan Yesus, ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini Tuhan. Hari ini Tuhan, aku mau merubah hidupku. Aku ingin supaya hidupku lebih baik lagi, menjadi garam dan terang, menjadi teladan. Berkatilah hidup saya ini, pekerjaan, masa depan, apapun Tuhan, sehingga kehidupanmu itu selalu dilihat oleh Tuhan. Tuhan akan menuntun hidupmu. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika orang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan pasti akan menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kita. Baik, mungkin ini adalah renungan yang singkat. Mudah-mudahan firman ini menjadi bekal bagi kita, menjadi rema bagi kita. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus yang dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamashiach, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.